Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kembali kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi, analis PT Universal Broker Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Audi, di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, harga saham gabungan ditutup di zona merah meskipun pelemahannya di pas penutupan ini agak lebih sedikit terbatas ini, sehingga indeks harga saham gabungan tidak tertekan cukup dalam, tapi dominan bergerak di zona merah. Bagaimana Anda melihat indeks harga saham gabungan mengawali perdagangan di pekan ini, Pak Audi? Ya, sebenarnya kalau untuk secara pergerakan saham atau ISG saat ini memang fasenya kita itu masih dalam fase sideways, dan untuk hari ini memang ini adalah lebih ke respon pasar juga terkait dengan neraca perdagangan kita yang sudah dirilis. Sepanjang tahun 2021 kita tidak pernah defisit sama sekali, jadi artinya posisi cukup bagus. Cuma yang menjadi PR adalah untuk kedepannya kita masih sangat tergantungan dengan komoditas. Jadi memang di sini adalah lebih respon dan posisi di bulan Desember surplusnya pun sudah semakin menipis, dan kalau kita lihat ini memang masih didorong oleh dari kenaikan harga komoditas itu sendiri. Jadi memang di tahun 2021 komoditas itu lumayan mendorong sekali untuk perekonomian Indonesia, khususnya juga berdampak ke ISG kita. Baik, dari sisi sektoral tadi, saham dari teknologi ini memimpin dari sisi pelemahan, ada Buka. Nah, kebetulan Buka juga merupakan listed company subject kita untuk hari ini. Auto reject bawah, lagi-lagi Pak Audi, di 6,63% dan ditutup di level 366, dan tampaknya ini merupakan rekor all-time low-nya untuk Buka semenjak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana Anda melihat tren turun yang terjadi untuk Buka pasca mencatatkan diri sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia di Agustus lalu, Pak Audi? Oke, sebenarnya kalau kita lihat ada dua alasan yang mungkin bisa menjadi alasan Bukalapak ini masih dalam tren fase yang turun. Yang pertama adalah memang di tahun 2021 itu saham-saham teknologi itu mendominasi dan setidaknya menjadi pendorong pergerakan saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Tetapi kalau kita lihat sendiri dari sisi fundamental, kembali lagi ke dalam Bukalapaknya, secara revenue di kuartal ketiga sebenarnya posisinya sudah mulai menguat, tetapi net income-nya masih dalam posisi yang negatif. Jadi artinya di sini para investor juga melihat bahwa walaupun secara revenue dia mengalami kenaikan, tetapi masih ada faktor yang menyebabkan posisinya masih mengalami kerugian. Jadi mungkin salah satu faktornya adalah dari fundamental itu sendiri, dan kita bisa lihat sama-sama belum adanya perbaikan, dan ditambah satu sisi penyerapan dana IPO hasil Bukalapak yang kemarin itu masih belum sepenuhnya berhasil, ditambah lagi setelah adanya pergantian dari pemimpin dari Bukalapak itu sendiri. Jadi ini akan menjadi polemik sendiri di dalam Bukalapak itu sendiri. Baik, di 2022 ini Pak Audi diproyeksikan akan lebih banyak unicorn yang akan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana Anda melihat? Apakah nanti ini masih menjadi prospek yang cukup bagus, atau posisinya sama dengan Buka, atau ini lebih tergantung kepada fundamental masing-masing nantinya? Oke, sebenarnya kalau untuk tren unicorn ini sebenarnya sudah mulai mencuat itu sejak 2020, dan di 2021 direalisasikan dengan Bukalapak sudah listing di Bursa Efek Indonesia, dan itu merupakan salah satu langkah penggagas juga untuk unicorn yang lain akan mengikuti. Tetapi kalau saya lihat sendiri untuk di tahun 2022 ini, karena isu kita ini adalah atau mata investor ini adalah lebih banyak mengacu kepada kebijakan The Fed itu sendiri, dan memang inflasi yang di Amerika yang mengalami rekor tertinggi selama 40 tahun terakhir, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa The Fed akan semakin agresif, dan ketika suku bunga sudah mulai dinaikkan, saya pikir ada dua sektor yang bisa diperhatikan, yaitu adalah dari sisi perbankan dan saham-saham cyclical. Untuk khusus sendiri untuk saham-saham unicorn dan memang basisnya adalah teknologi, saya pikir itu fundamental itu juga akan sangat berpengaruh sekali. Jadi memang satu sisi kalau kita bandingkan antara nanti unicorn berikutnya dengan yang Bukalapak saat ini, memang
satu sisi secara laporan keuangan dan fundamentalnya itu sendiri Bukalapak masih belum membuat investor semakin yakin Baik. untuk kedepannya. Dengan penutupan hari ini, Buka ada di level 366, Pak Audi, tertekan 6,63%. Untuk besok jangka pendek kemana arah untuk Buka dengan mencatatkan all-time low-nya pasca tercatat di Bursa Efek Indonesia? Oke, kalau untuk Buka itu sendiri sebenarnya posisi saat ini adalah sebenarnya sudah masuk ke dalam fase jenuh ya. Tapi kalau kita lihat sendiri secara tren jangka pendek itu sendiri mungkin ketika sudah mulai ada rebound untuk level support terdekatnya saat ini itu adalah di level 334. Kita ngambil penyimpangan dari harga terakhir. Jadi saya pikir selama dia masih turun lagi maka support terjauhnya saat ini adalah 334. Jadi jika dia breakdown kembali saya pikir downtrendnya makin akan semakin panjang. Tetapi jika terjadi rebound untuk jangka pendeknya itu target yang bisa diperhatikan atau resisten yang bisa diperhatikan oleh para investor adalah di 436. 436 potensi rebound untuk Buka dengan level penutupan hari ini range-nya masih cukup lebar begitu. Tapi ketika para investor dalam posisi ini ingin masuk begitu ataupun yang sudah ambil posisi terutama di level atas ini, strateginya seperti apa Pak Audi? Selain dari beberapa level support dan resisten yang Anda sebutkan tadi. Oke, sebenarnya kalau untuk posisi saat ini untuk ambil posisi dari Bukalapak sebenarnya masih belum cukup meyakinkan, ditambah juga dengan kita lihat walaupun dia sudah masuk di fase area jenuh jual, saya pikir ini masih belum ada indikasi akan terjadi perbaikan sampai dengan akhirnya nanti mungkin kita bisa lihat di earnings season di kuartal keempat atau full year-nya dari Bukalapak yang mungkin akan menjadi sedikit sentimen positif. Jadi mungkin para investor ini akan sedikit berubah pandangannya sejalan dengan laporan keuangan yang akan dikeluarkan Bukalapak ini yang full year-nya. Jadi memang kita lihat dulu perkembangannya apakah jika memang inline terjadi pembaikan, saya pikir para investor itu akan sedikit menyesuaikan dengan kondisi Bukalapak itu sendiri. Oke, untuk saat ini lebih ke wait and see terlebih dahulu ya Pak, dari posisi support dan resisten dan beberapa skenario kemungkinan yang akan terjadi untuk Buka ke depannya. Ya. Baik. Selain dari sektor teknologi, tadi juga dari sisi topik pilihan kami hari ini ada di sektor otomotif, Pak Audi, di mana Presiden Joko Widodo tampaknya memperpanjang untuk dari sisi PPNBM sektor otomotif, meskipun dari komposisi ini mengalami perbedaan. Bagaimana Anda melihat kondisi ini dan dampaknya kepada sektor otomotif di 2022 dengan capaian yang terjadi di 2021? Oke, ya sebenarnya insentif ini sangat diperlukan untuk di kondisi seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat data inflasi kita kenaikannya tidak terlalu jauh dan saya pikir ini juga masih di bawah dengan dari target BI 3% plus minus 1. Dan kalau kita lihat memang kalau di sini inflasinya ini lebih banyak dikarenakan condongnya adalah daya beli masyarakat yang belum kembali pulih. Jadi salah satu instrumen yang bisa membuat gairah lagi pasar otomotif salah satunya adalah insentif dan kalau kita lihat track ke belakang pada saat pertama kali PPNBM ini diberlakukan untuk LCGC di tahun 2021 itu terus mengalami kenaikan penjualan. Wholesale-nya kita juga terus mengalami perbaikan. Jadi saya pikir sentimennya akan sangat positif sekali jika memang ternyata pemerintah masih melanjutkan di kuartal 1 ini. Baik, singkat saja Pak Audi, sudah tergambar tidak Pak dari respon investor terhadap saham-saham yang ada di sektor ini, terutama di sepanjang perdagangan hari ini? Astra International salah satunya. Ya, oke. Sebenarnya kalau untuk saat ini, untuk Astra itu sendiri masih belum terlihat secara jelas. Tetapi kalau kita lihat jangka yang lebih panjang, mungkin kita akan merefleksikan juga dari laporan keuangan Astra yang memang harusnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode 2020. Jadi saya pikir harusnya nanti akan adjust dengan sendirinya, tetapi yang kita perlukan saat ini adalah memang insentif dari pemerintah itu sendiri.